Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum dilanjutkan, salah satu tolong pimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Ya, ayo pimpin doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran ini saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Azam, Hadir. Ainaya, Hadir. Tata, Hadir. Zaki, Hadir. Rahman, Hadir. Fauzi, Hadir. Adit, Hadir. Safira, Dewi, Hadir. Aira, Hadir. Delita, Hadir. Selina. Hadir. Ya, oke semua ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahasa Indonesia tentang cerita. Di sini ada yang pernah membaca cerita rakyat. Cerita rakyat seperti apa itu? Sang Kuryang atau Malin Kundang pernah dengar ya? Cerita Malin Kundang Tenang. pernah. Apa itu? Kisahnya apa? Tentang apa? Yang durhaka ya, tentang anak yang durhaka. Durhaka ya, bukan berduka. Durhaka pada ibunya. Ya, nanti kita akan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat, yaitu cerita yang berjudul Malin Kundang dan juga Pulau Kapal. Tadi sudah saya berikan ya teks ceritanya. Sekarang silakan disimak penjelasan dari saya. Nanti di situ sudah ada lembar kerja untuk siswa. Di situ ada judul cerita, nanti dituliskan ceritanya, dan juga ada tabel persamaan dan tabel perbedaan. Kedua, judul cerita ini hampir memiliki kisah cerita yang sama, yaitu tentang apa tadi? Anak yang anak yang durhaka pada orang tua, khususnya pada khususnya pada ibunya. Cerita Malin Kundang mengisahkan tentang seorang anak berjanda yang bernama Manda Bergaya, yang tinggal hanya bersama laki-lakinya di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang. Jadi singkat ceritanya, Malin Kundang itu dulunya adalah orang tidak punya, atau maaf, yaitu orang miskin. Terus singkat cerita, Malin Kundang itu tumbuh dewasa. Akhirnya dia izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Akhirnya saat merantau tadi ketemu dengan wanita kaya, dan akhirnya wanita kaya itu merasa suka pada Malin Kundang. Akhirnya menikah. Setelah menikah lama, ibunya Malin Kundang itu karena rindu pada anaknya, akhirnya mencari Malin Kundang. Singkat cerita, akhirnya ketemu kalau itu Malin Kundang, tetapi sedihnya Malin Kundang tidak mengakui ibunya karena Malin Kundang malu. Sekarang saya kaya, ibu miskin, nanti kalau gini-gini gimana? Terus yang Pulau Kapuk ini juga hampir sama, tapi latar belakangnya yang agak berbeda. Jadi di sebuah
suatu ketika dikisahkan tentang sebuah keluarga yang sangat miskin. Mereka tinggal di dekat sungai. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu, mereka itu ya seperti memancing atau mencari ikan di sungai. Terus suatu ketika menemukan sebuah tongkat ajaib. Kalau sekarang tongkat yang ada mistisnya, akhirnya tongkat itu dijual, kan jadi langsung menjadi. Terus hasil dari tongkat itu digunakan oleh siapa ininya namanya? Ya, namanya adalah Pak Tuluk. Memutuskan untuk menjualnya, lalu dijual. Hasil dari penjualannya digunakan untuk merantau. Saat merantau, si Pak Tuluk ini bertemu dengan para bangsawan. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Tuluk menjadi seorang bangsawan. Tetapi saat sudah kaya, dia juga tidak mau mengakui ibunya karena merasa malu atau tidak. Jadi sekarang setelah menyimak tadi, sekarang silakan ditulis di lembar kerjanya. Ya, setelah mempelajari kedua cerita tadi, dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh pada siapa? Ibu atau orang Ya, pada ibu atau orang tua. Sebeda apapun kita dengan orang tua, kita tidak boleh meremehkan atau durhaka kepada orang tua. Karena biar bagaimanapun kita bisa aja karena ada orang tua. Jadi nanti kita bisa jadi sehebat apapun atau sekaya apapun, kita tidak boleh melupakan ataupun meremehkan orang tua kita. Ya, setelah itu tolong lembar kerja tadi dikumpulkan. Dikumpulkan perwakilan kelompoknya. Lembar kerja dikumpulkan. Ya, boleh sini. Ayo, yang lain. Kelompok 3, 2 ini. Ya, baik. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, nanti tolong di rumah jangan lupa belajar. Ada PR juga nanti dikerjakan tentang mencari tentang cerita rakyat ya. Nanti besok dikumpulkan. Saya rasa itu. Dan sebelum ditutup, mari kita ucapkan untuk menutup pelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.